Hai semuanya, terima kasih sudah mampir di dapur Sabina. Nah, ini aku sedang ngapain nih? Coba ya. Ini aku sedang menyaring minyak kelapa, teman-teman semuanya. Aku sedang membuat PCO atau Virgin Coconut Oil ya, yaitu membuat minyak kelapa sendiri. Ini minyak kelapa ini sebetulnya cara pembuatannya gampang dan simpel, cuma butuh waktu yang cukup lama ya, karena dia ada nanti proses pengendapan, ada proses penyimpanan lama ya. Nah, tapi ini hasilnya. Cakep banget kan? Tuh, yang bening ini, yang bening-bening sekali ini bukan seperti minyak, ini dia hasilnya PCO yang saya buat. Kemudian yang kuning itu adalah eh, apa namanya? PCO yang minyak, santan yang dengan minyaknya itu masih bercampur, kemudian saya panaskan supaya gampang memisahkannya. Jadi itu adalah minyak yang sudah melalui proses pemanasan ya, sehingga warnanya lebih lebih gelap, lebih kuning dibanding minyak yang tanpa proses pemanasan, atau orang-orang sering sebut dengan minyak kletik. Banyak sekali ya manfaat minyak kletik, bisa kita cari sumber-sumber yang menuliskan manfaat minyak kletik, dan saya melihat minyak kletik ini juga banyak digunakan orang untuk kosmetik, untuk pijet, untuk apa ya, banyak ya penggunaan minyak kletiknya. Apalagi PCO-nya, kalau kita lihat di supermarket, PCO ini cukup mahal harganya ya, karena mungkin proses pembuatannya yang lumayan rumit. Nah, ini minyak kletiknya ya, dia tidak sebening minyak PCO-nya. Saya ini menggunakan 5 butir kelapa, dapatnya sekitar 600 ml. Totalnya 600 ml, ini ada sebagian yang sudah saya pakai. Nah, teman-teman, sebenarnya PCO itu apa ya? PCO atau Virgin Coconut Oil adalah eh, minyak yang dibuat dari kelapa tanpa melalui proses pemanasan yang tinggi dan tanpa zat kimia. PCO ini dia asam lemak tak jenuh, sehingga dapat membantu meningkatkan metabolisme dan mengurangi lemak ya. Jadi bisa diklaim sebagai apa? eh, Bagus untuk diet, dan juga terkenal sebagai antioksidan tinggi sehingga dapat mempercantik kulit. Nah, teman-teman, ini proses pembuatan PCO yang saya lakukan ya. Pertama, saya menggunakan 5 butir kelapa besar. Kelapa yang besar ini ada 5 butir, kemudian diparut. Saya parutnya di pasar ya, di tukang kelapa. Saya beli, kemudian langsung saya parut, kemudian langsung disantenin sana. 5 butir kelapa ini saya parut menjadi sekitar 1,5 liter santan. Ini prosesnya masih di pasar. Nah, ini dapatnya ini sekitar 1,5 liter santan ya. Kemudian setelah dapat santannya, sampai di rumah, santan ini saya diamkan dulu untuk memisahkan antara benar-benar santan dengan air. Karena ini tadi kan dicampur air ya, untuk memancing supaya santannya keluar. Nah, saya diamkan ini lebih kurang selama 3 jam. 3 jam atau lebih boleh ya, tapi jangan terlalu lama juga. Nah, ini saya diamkan dulu selama 3 jam. Saya tutup, kemudian diletakkan di tempat yang suhu ruang ya. Nah, ini sudah berpisah dia antara santan, yang atasnya itu santan, yang bawahnya itu adalah air. Santan-santan yang masih mengandung air. Nah, ini kita pisahkan. Airnya kita buang, kemudian santannya kita ambil. Tuh, kita buang nanti airnya karena kita akan mengolah santannya.
Selanjutnya, santan yang sudah kita pisahkan ini tinggal, 1 liter nggak nyampe ya, 1 liter nggak nyampe, ini kita diamkan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari, ternyata masih ada kandungan airnya. Paling bawah sekali itu air, yang tengahnya itu minyaknya, kemudian yang atas itu adalah, gelondo ya, gelondonya ya, santan santan, minyak yang masih bercampur dengan santan yang sudah kita diamkan beberapa hari. Nah, gelondonya ini kita masak untuk lebih memudahkan kita mendapatkan minyak. Ya, nanti dia gelondonya ini akan kering, bisa dipakai untuk makan ketan atau apa saja ya. Nah, kemudian si minyaknya bisa kita jadikan minyak kletik. Nah, ini kita akan melakukan proses penyaringan minyak yang sudah kita dapat tadi ya. Nah, kita saring dulu minyaknya. Cara nyaringnya saya pakai botol air mineral yang saya buka bagian bottomnya, bagian bawahnya saya buka, kemudian bagian atasnya saya beri kapas supaya jadi cara nyaringnya begitu ya. Jadi dia benar-benar harus jernih banget. Jadi saya kasih kapas dulu, kasih apa tisu dulu, kemudian saya kasih kapas disaring. Nah, kalau ada teman-teman ada cara terbaik, lebih cepat lagi atau lebih higienis lagi, boleh nanti di-share ya teman-teman di komen ya. Saya, ini juga udah bolak-balik dengan pakai segala cara tadi. Nah, ini dia proses penyaringannya memang butuh kesabaran, bikinnya simple, bahannya gampang, cuma 1 kelapa doang, hanya kelapa saja ya bahannya. Semakin banyak kelapanya ya semakin banyak hasilnya, tetapi prosesnya ini yang lama. Nih, setelah penuh, kita pindahkan ke tempat yang lain, kita saring lagi ke botol yang lain, ya sayang nanti kalau tumpah dapatnya dikit-dikit banget. Nah, pantas saja PCO kalau kita temui di supermarket atau di mall-mall itu, harganya begitu mahal ya. Karena proses pembuatan manualnya sebegininya. Oh iya teman-teman, saya pernah mencoba PCO ini di kuman-kuman yang ada di kucing ya, di koreng-koreng kucing itu cepet banget sembuhnya. Cepet dia, cepet sembuh. Jadi diolesin dengan kapas gitu, cepet sembuhnya. Nah ini proses pemanasan yang gelondonya tadi. Nanti setelah dia kering, nanti dia akan berpisah antara minyak dengan si gelondonya. Nah, minyaknya bisa kita ambil jadi minyak kletik dan si apa namanya? Santan yang mulai mengeras dan mengental itu dia rasanya agak gurih. Gurih nanti bisa dipakai untuk makan ketan atau dicampur ke serundengnya ayam itu ya. Itu gurih banget dia. Minyak kelapa ini baunya lebih khas. Dia lebih kuat karena dia dibuat tanpa pemanasan ya, agak asem, berbau asem, tapi kalau misalnya dibuat untuk goreng ikan asin gitu lebih enak. Tapi sayang sih dipakai dipanasin lagi ya. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya teman-teman semuanya. Ini untuk proses minyak letik ya. Proses minyak letik ini benar-benar kita buat sampai minyaknya keluar semua. Terima kasih ya sudah nonton semuanya.